Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Bertemu kembali dengan saya Yayan Nuryanti pada edisi video pembelajar minggu pertama ya, minggu kedua bulan Oktober tahun 2023. Berbeda dari sesi video-video saya sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing, tidak melalui buku tapi melalui pengalaman pribadi yang pernah saya alami. Tidak bermaksud untuk sombong atau melebih-lebihkan, tapi semoga bisa diambil hikmah dan semoga bisa menginspirasi teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Oke, kita mulai aja ya. Jadi saya mau bercerita dari masa zaman saya sekolah dulu ya. Saya itu asli kelahiran dari kampung, dari Kuningan. Saya sekolah sejak SD, SMP maupun SMK itu di sekolah negeri. Tidak terfikir kamus di keluarga saya untuk menyekolahkan anak di swasta karena mindsetnya swasta itu mahal, seperti itu ya. Saya berasal dari keluarga yang notabene pas-pasan gitu ya, keluarga yang tidak bisa dibilang berkecukupan juga, jadi ya memang cukup pas-pasan sekali gitu. Saya 3 bersaudara bersama kedua adik saya. Nah, saya itu masuk SD tahun 92, masuk SMP tahun 98, jadi masuk SMK tahun 2001. Nah, ketika saya di SMP itu, kebetulan pada saat menjelang lulus di tahun 2001 itu, dari guru-guru yang memang cukup mengenal saya dengan baik, itu sejujurnya mengharapkan saya untuk bisa masuk ke SMA favorit yang pada saat itu tuh seperti SMA 1 atau 2 Cirebon atau SMA 1 atau 2 Kuningan. Nah, entah kenapa ya pada saat itu jalan pemikiran saya adalah bagaimana caranya saya bisa segera membantu orang tua saya untuk mencari uang gitu kan. Jadi ayah saya itu pedagang es keliling dan ibu saya itu ibu rumah tangga biasa, jadi sumber penghasilan keluarga kami satu-satunya yang mengandalkan dari hasil jualan bapak saya gitu. Bapak saya juga usianya sudah tidak muda karena kebetulan sama ibu saya usianya selisih cukup jauh ya. Nah, jadi ketika saya ingat banget itu pas menjelang kelulusan SMP tahun 2001 itu, saya sangat bingung untuk memutuskan kemana saya harus meneruskan sekolah. Kenapa saya saat itu bingung? Karena kebetulan dari dari salah seorang tokoh di desa saya yang kebetulan beliau itu adalah orang yang cukup berada ya. Beliau itu mengumpulkan siswa-siswi berprestasi di wilayah 3 Kuningan, yaitu sekitaran wilayah Cilimus dan sekitarnya, dan saya itu masuk ke salah satu list tersebut. Jadi di situ tuh saya dijelaskan bahwa kalau saya bisa masuk ke salah satu dari 4 SMA favorit itu, SMA 1, 2 Cirebon atau Kuningan, saya akan, dulu kan sekolah itu SPP masih bayar ya, kalau sekarang kan udah gratis. Nah, dulu itu saya akan digratiskan biaya sekolah sampai bahkan untuk jajan pun, ibaratnya ya, buat jajan pun saya dikasih tiap bulannya gitu tuh. Bahkan kalau misalkan lulus dari keempat SMA itu, SMA favorit itu, dan akhirnya saya bisa keterima di 4 perguruan tinggi favorit, waktu itu listnya itu UI, ITB, IPB, dan UGM. Nah, salah satu dari 4 itu misalkan saya keterima, dari tokoh tersebut menjanjikan akan membiayai saya sampai lulus S1, bahkan untuk biaya hidup ketika saya kuliah sekalipun. Nah,
Itu yang membuat saya bingung akhirnya pada saat memutuskan saya ini mau SMA apa SMK. Kenapa saya sangat ingin sekali sekolah di SMK ya? Karena saya berpikir saat itu cukup polos ya. Dengan sekolah SMK, ketika lulus saya akan lebih mudah mencari pekerjaan. Hanya itu yang di pikiran saya saat itu. Jadi ya sudah, akhirnya dengan berat hati saya melepaskan rezeki tersebut ya, rezeki yang sebenarnya sudah terhidang di depan mata. Saya lepaskan dengan niat saya ingin bisa segera membantu kedua orang tua saya. Akhirnya saya memutuskan sekolah di SMK. Yang ternyata hari-hari yang saya jalani itu cukup berat. Karena memang banyak pelajaran-pelajaran kejuruan yang baru saya pelajari saat itu dan tidak menarik minat saya gitu. Jadi beberapa kali juga saya ketemu sama guru BK. Karena gimana ya, saya juga cukup apa ya, cukup stres gitu rasanya untuk menghadapi pelajaran-pelajaran yang dalam kategori tidak saya sukai gitu. Akhirnya saya ingat banget waktu itu pas naik ke kelas 2. Jadi waktu itu kelas 1 SMK itu kan masih jurusan umum, belum dijurusin gitu. Sedangkan saat itu kan SMK juga jurusannya belum begitu banyak seperti sekarang. Jadi di SMK saya itu ada 3 jurusan, akuntansi, sekretaris, dan penjualan atau manajemen bisnis. Nah, tujuan saya masuk SMK ya jelas, tujuan saya adalah saya pokoknya gimana juga harus masuk akuntansi gitu. Nah, kemudian pada saat naik ke kelas 2 itu, entah kenapa ketika nilai di rapot saya itu sebagian besar yang pelajaran akuntansi dan matematika itu lebih tinggi dibanding pelajaran lain, tapi saya masuk ke jurusan sekretaris gitu tuh. Akhirnya pada saat itu saya ingat banget, saya nangis ketemu wakil kepala sekolah saya minta pindah jurusan, sampai akhirnya wakil kepala sekolah saya waktu itu bilang, oke, Bapak pindahin kamu, Bapak kasih kesempatan kamu 1 bulan. Kalau misal kamu ngerasa tidak sanggup sama pelajaran di akuntansi, kamu boleh ketemu Bapak lagi buat pindah ke jurusan yang lebih mudah, ibaratnya seperti itu. Siap, saya bilang, saya akan menunjukkan bahwa Bapak tidak salah memindahkan saya ke jurusan tersebut gitu kan. Nah, setelah di kelas 2 itu barulah saya menemukan diri saya di SMK yang seutuhnya. Kenapa? Karena benar-benar walaupun masih ada pelajaran-pelajaran SMK yang tidak saya sukai, tapi karena sudah masuk ke jurusan yang memang saya inginkan, jurusan hitung-menghitung, jadi ya udah saya nikmatin, saya jalanin sampai akhirnya tahun 2004 itu saya lulus. Nah, pada saat itu tuh saya ingat teman-teman saya tuh merencanakan menjelang lulus itu merencanakan mereka mau daftar ke kampus apa. Saat itu banyak yang favorit kan lulusan SMK saya itu pada daftar ke STAN ya, Sekolah Tinggi Administrasi Negara. Nah, kalau saya saat itu sedikit pun tidak terbersit untuk memikirkan saya mau cari kampus, tidak. Karena memang saya itu niatnya, oke, saya lulus SMK, saya mau kerja gitu kan. Nggak ada, saya tuh pengen nyari kampus tuh nggak sama sekali. Padahal teman-teman saya pada nyari kampus, pada apa, nggak tahu kenapa saya tuh udah aja, saya pokoknya gimana caranya saya justru malah mantengin bursa kerja gitu kan. Karena ya saya mau cari kerjaan dulu gitu tuh. Kalaupun saya harus kuliah ya mungkin tidak untuk saat ini, pada saat itu pikir saya begitu. Alhamdulillah ya, rezeki dari Allah kembali menghampiri pada saat itu 2004. Dari kantor saya yang pertama, GM-nya kebetulan kan alumni dari SMK saya, itu datang ke sekolah untuk mencari karyawan untuk penempatan di Jakarta dan di Kuningan. Alhamdulillah saya masuk lewat beberapa rangkaian tes dari sekitar berapa puluh orang gitu yang ikut pengetesan waktu itu di tahun 2004. Alhamdulillah saya lolos dan dibawa ke Jakarta bekerja di sana. Pekerjaan saya yang pertama sebagai staff accounting di sebuah perusahaan skala nasional. Alhamdulillah di situ saya banyak belajar karena memang jelas saya bukan siapa-siapa di sana. Di sana banyak yang
lulusan S1, bahkan udah ada S2 saat itu ya, tahun 2004 saya kerja tuh udah ada yang S2 dan saya hanya mengandalkan ijazah SMK seperti itu. Jadi ya alhamdulillah saat itu saya bisa mewujudkan harapan saya untuk bisa membantu orang tua, ya walaupun saya saat itu tidak langsung kuliah setelah selesai sekolah. Oke, mungkin sesi sharing kali ini saya cukupkan dulu. Nanti saya akan teruskan mengenai pengalaman saya waktu di kantor pertama sampai akhirnya saya sampai di tempat saya sekarang. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemilihan kata-kata. Mohon maaf jika ada yang membuat tersinggung. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.